Ayo masuk, silakan. Silakan dulu. Oh, kalau tidak salah anak Yasmin ya? Ya Pak. Habis belajar apa nih anak Yasmin kesini? Habis belajar dari matematika Pak. Bagaimana pelajaran matematikanya? Ya, namanya juga matematika pasti ada susahnya Pak. Ya, gimana-mana kalau ada susahnya kan kita tetap harus berusaha memperbaiki atau berusaha untuk lebih aktif lagi supaya bisa anak Yasmin ini lebih mantap dalam pelajaran matematikanya. Ya Pak. Jadi harus bagaimana Yasmin memotivasi diri untuk lebih belajar, bahwa belajar matematika itu penting. Nah, kalau boleh saya tahu, Nak Yasmin datang ke sini atas inisiatif sendiri atau disuruh? Disuruh Pak sama guru matematika. Oh, disuruh guru matematikanya ya. Pak. Kalau disuruh, apa sebabnya sampai disuruh? Saya tadi ketahuan merokok Pak. Oh, ketahuan merokok ya. Pak. Jadi anak Yasmin disuruh ke sini karena ketahuan merokok ya. Ya Pak. Bisa kau ceritakan bagaimana sampai kamu merokok? Begini Pak, tapi sebelumnya saya mau minta tolong sama Bapak untuk dirahasiakan kepada siapapun karena saya malu Pak datang ke ruangan ini Pak. Oh iya, betul sekali. Kalau kamu malu, baik Bapak jelaskan dulu ya, apa itu layanan konseling individu, karena ini namanya layanan konseling individu, yaitu layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu anakku seperti Yasmin ini yang mempunyai masalah. Nah, kemudian dalam proses layanan itu ada namanya asas ya, atau kode etik yang kita pegang selaku guru, yaitu asas kerahasiaan. Jadi di sini tidak perlu kamu malu untuk mengungkapkan masalah anakku Yasmin karena dijamin kerahasiaannya. Kemudian ada namanya asas keterbukaan. Artinya anakku Yasmin ini harus terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Kemudian rela, ada kerelaan, jadi harus ikhlas. Jadi dalam proses ini itu yang harus kita junjung. Saya kira sudah paham ya. Nah, kemudian di sini dalam pemberian layanan di sini ada 3 guru BK yang bisa dipilih untuk mengungkapkan masalah atau mencurahkan persoalan yang anak Yasmin anak Yasmin alami. Ada namanya Ibu Asmi, ada Ibu Desi, dan saya sendiri. Jadi silakan anakku Yasmin memilih kira-kira siapa yang anak Yasmin pilih untuk mengungkapkan persoalannya atau masalahnya. Saya pilih Bapak saja. Baik, kalau anakku Yasmin ini memilih Bapak, Ya Pak. ya saya akan bikin dulu kontak sama anakku Yasmin itu bahwa dalam pertemuan ini kita akan memakai waktu kurang lebih 30 menit. Jadi kita akan berkonsultasi atau berbicara di sini selama 30 menit. Saya kira Yasmin mau setuju dengan itu. Setuju Pak. Baiklah. Nah, tadi Yasmin mengatakan karena merokok.
Nah, saya mau tanya, sejak kapan anakku Yasmin ini merokok? Baru kali ini Pak, saya coba-coba saja begitu. Oh, jadi Nak Yasmin ini merokok sekedar coba-coba saja dulu ya. Ya Pak. Ya memang biasanya itu orang merokok itu mulanya coba-coba, tapi lama-kelamaan akhirnya ketagihan. Ya Pak. Nah dia anakku Yasmin ini kalau dalam pergaulannya dengan siapa-siapa saja atau temannya siapa saja. Lumayan banyak Pak, karena saya orang yang suka bergaul gitu. Oh, saya salut sekali sama anak Yasmin karena anak Yasmin ini banyak temannya ya, bisa bergaul dengan banyak orang. Nah, cuma yang saya khawatirkan kalau anak Yasmin ini terpengaruh dalam pergaulannya. Nah, kira-kira anak Yasmin ini dari sekian temannya ini yang mana yang lebih banyak? Yang merokok atau yang tidak merokok? Dari seluruh teman saya yang saya temani itu lebih banyak yang tidak merokok Pak. Begitu Pak. Oh, jadi temannya anak Yasmin ini lebih banyak yang tidak merokok. Ya Pak. Tapi kenapa bisa anak Yasmin bisa terpengaruh dengan teman yang merokok? Karena mungkin saya lihat teman-teman saya tuh kayak enak begitu cara yang merokok, jadi saya terbawa suasana jadi ikutan juga begitu Pak. Awalnya pengen coba-coba. Oh begitu, jadi terpengaruh. Nah kira-kira menurut anakku Yasmin dalam pergaulan itu nilai positifnya atau nilai negatifnya yang kita ambil? Saya ngambil nilai positifnya Pak. Positif. Bagus kalau kamu bisa dalam bergaul itu kamu mau mengambil nilai positifnya. Tetapi di sini kenapa sampai terpengaruh dengan ikut merokok? Apakah anak Yasmin sudah tahu bahayanya itu merokok? Ya tahu Pak, bahaya. Cuman mungkin ya di coba-coba saya begitu, jadi secara tidak sadar lupalah tentang apa itu Pak, Bahayanya merokok. bahayanya gitu. Jadi istilahnya anak Yasmin ini belum terlalu tahu atau paham tentang bahaya merokok ya. Ya Pak. Nah kalau belum tahu, Bapak coba memberikan pemahaman tentang bahaya merokok ya, Ya Pak. untuk anakku Yasmin ya. Kira-kira anak Yasmin mau memperhatikan ya. Ya Pak. Baik. Siap Pak. Bapak akan memaparkan bagaimana itu dampak daripada merokok, khususnya untuk anakku Yasmin yang begitu masih dalam perkembangan atau masa remaja. Nah, di sini ada dampaknya. Pertama-tama itu ada beberapa dampak kesehatan yang dapat dialami jika seorang perokok sejak usia remaja. Yang pertama itu dampaknya paru-paru berhenti berkembang. Nah, itu bahayanya merokok. Pertama itu paru-paru berhenti berkembang. Karena melalui kebiasaan merokok terlalu dini itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan paru-paru. Nah, rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan saat perkembangan paru-paru pada usia anak remaja seperti anak Yasmin.
Nah, saat kebiasaan merokok pada remaja berhasil dihentikan, nah, ada kemungkinan paru-paru mereka dapat kembali. Jadi sebelum itu anakku Yasin harus menghentikan memang dari sekarang. Ya Pak, insyaallah. Kemudian yang kedua, gejala penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, ini bahayanya yang kedua. Merokok pada usia remaja dapat menyebabkan kerusakan sistem peredaran darah yang akan berangsur semakin parah, seperti penyakit jantung koroner yang berisiko terkena, kemudian gagal jantung. Nah, ini sangat berbahaya. Ini ada penelitiannya ini. Terhadap 20 juta orang yang selama beberapa tahun menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi intramikroal dan penyakit jantung koroner pada orang aktif merokok sebesar 70%, jadi banyak sekali ya. Nah, kemudian dampaknya lagi bahaya merokok, kerusakan gigi. Ini mengganggu kesehatan gigi dan mulut. Hampir setengah dari infeksi yang terjadi di mulut itu terjadi pada perokok aktif dengan rentang usia di bawah 30 tahun. Jadi di bawah 30 tahun, seperti anak Yasmin ini kan umurnya masih di bawah 30 tahun. Jadi itu bahayanya. Kemudian masalah pada otot dan tulang. Ini juga hasil penelitian dalam lingkungan yang cukup besar dilakukan, melibatkan sebanyak 677 remaja. Dari penelitian diketahui bahwa remaja yang sering merokok memiliki kepadatan tulang yang rendah. Jadi tulangnya itu rendah, artinya rapuh. Ya Pak. Jadi itu bahaya merokok, tulang menjadi rapuh. Kemudian kanker. Nah, rokok ini kan mengandung senyawa karsinogen yang dapat menginduksi mutasi atau pembelahan sel pada level DNA, sehingga itu dapat menyebabkan kanker. Nah, itu bahayanya. Nah, saya kira itu ya bahayanya untuk merokok. Nah, kira-kira setelah anakku Asmin ini mendengar penjelasan Bapak, kira-kira Yasmin bisa menyimpulkan bahaya rokok. Saya ingin anak Yasmin menyimpulkan dulu ya, supaya lebih paham. Saya kasih kertas untuk menulis atau menyimpulkan bahaya merokok dulu, supaya Asmin lebih paham. Ini bisa dilihat kemudian disimpulkan ya.
Coba dibacakan kesimpulannya tentang bahaya merokok. Merokok bisa mendatangkan rasa sakit kepada tubuh secara perlahan, mulai dari paru-paru berhenti berkembang, kanker, gejala penyakit jantung dan lain sebagainya. Bagus sekali, Bapak ya. Bapak bangga karena kamu sudah paham. Nah, setelah anak Yasmin mengetahui bahaya merokok, apakah anak Yasmin masih mau merokok? Iya Pak, insya Allah saya akan berusaha untuk menghindarinya. Oh, baguslah kalau anakku Yasmin ini berusaha menghindari untuk tidak merokok. Nah, sekarang saya mau tahu dari mana anakku Yasmin memperoleh itu rokok. Saya yang beli sendiri Pak. Saya yang beli sendiri. Oh, membelinya sendiri. Ya, Pak. Memangnya anakku Yasmin ini sudah punya pekerjaan ya? Begini Pak, itu uang jajan kemarin itu saya beli untuk rokok, sisa uang jajan kemarin yang dikasih sama orang tua Pak. Oh, begitu ya. Ya, Pak. Kalau boleh saya tahu pekerjaan orang tuanya anakku Yasmin ini apa? Dulunya punya pekerjaan tetap tapi kena PHK, sekarang jadi tukang buruh begitu Pak. Oh, guru ya. Ya, Pak. Mendengar ceritamu itu saya prihatin juga masalah kondisi ekonomi yang begitu sulit, tetapi kamu masih mampu untuk membeli rokok, di mana kita ketahui anakku Yasmin juga sudah paham membeli rokok yang tidak ada manfaatnya untuk anakku Yasmin. Ya, Pak. Nah, kira-kira kalau Nak Yasmin membawa rokok lagi ke sekolah, tahu apa akibatnya? Tahu Pak, kena sanksi begitu. Kena sanksi ya. Kalau anakku Yasmin itu sudah sadar bahwa kalau orang merokok di sekolah kena sanksi, kira-kira menurutku anakku Yasmin ini apa solusi yang anak Yasmin lakukan supaya tidak kena sanksi? Mungkin membiasakan diri untuk melakukan hal yang positif begitu Pak, dan secara perlahan tidak merokok lagi begitu. Tidak merokok lagi ya. Secara perlahan Pak. Jadi anak Yasmin ini akan berhenti merokok dan tidak akan membawa rokok lagi ke sekolah, begitu maksudnya ya? Ya Pak. Baiklah, saya kira ya Yasmin sudah mampu mengambil keputusannya dalam hal ini. Namun untuk mempertegas keputusan yang anak Yasmin ambil, saya selaku guru BK ingin memberikan semacam perjanjian kontrak sehubungan dengan anak Yasmin yang akan anak Yasmin lakukan ya. Jadi ini adalah perjanjian kontrak. Jadi saya harap anak Yasmin membaca kontrak ini, kemudian setelah itu kalau setuju ya anak Yasmin bertanda tangan. Saya kira setuju ya. Saya berikan dulu untuk Yasmin. Coba dibacakan. Dengan ini saya berjanji apabila saya membawa rokok ke sekolah selama saya menjadi siswa di sekolah ini di SMA Negeri 7 Bulukumba, maka saya siap diberi sanksi dengan panggilan orang tua
Demikian saya buat perjanjian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun. Nah, kalau anak Yasmin setuju, silakan anak Yasmin tanda tangan, karena ini adalah perjanjian kontrak sehubungan dengan keputusan anak Yasmin dalam menangani atau keputusan yang diambil dalam permasalahan anak Yasmin yang dihadapinya, ya. Ya, saya kira anak Yasmin ini sudah paham ya apa yang harus dilakukan. Ya Pak. Saya selaku guru BK akan memantau perkembangan anak Yasmin selama beberapa hari ke depan sehubungan dengan perjanjian kontrak ini. Jadi anak Yasmin harus aktif atau harus melakukan apa yang ada di dalam kontrak ini. Siapa? Oke. Sepertinya kamu sudah paham ya tentang apa yang harus kamu lakukan. Nah, karena anak Yasmin sudah paham, saya juga ingin anak Yasmin menulis tentang penilaian layanan yang kita lakukan hari ini. Jadi anak Yasmin saya minta untuk menulis ini sehubungan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sudah ya? Baik, terima kasih. Anak Yasmin sudah mengerjakan dengan baik. Namun sebelum anak Yasmin meninggalkan ruangan ini, saya ingin tahu bagaimana perasaannya setelah melaksanakan layanan ini. Alhamdulillah saya merasa senang
lega begitu Pak. Lega. Ya, baguslah kalau anak Yasmin begitu senang dan lega setelah mengungkapkan semua permasalahannya. Bapak juga senang sekali anak Yasmin begitu terbuka, mau diajak berbicara dengan begitu antusias untuk mengungkapkan semua persoalannya. Nah, karena waktu sudah cukup, saya kira pertemuan untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang lagi ya Yasmin ya, Ya, Pak. nah, untuk memantau perkembangan anakku Yasmin yang anak Yasmin lakukan. Saya kira cukup ya. Ya Pak. Iya. Terima kasih Pak.